Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du. Bentar ya, ada yang lupa. Ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita yang Allah Ta'ala mudahkan di kesempatan hari ini itu melanjutkan pelajaran kita usulun di tafsir. Kita masih membahas tentang apa jamaah? Bab Al-Quran Al-Karim. Ya. Dalam Al-Quran Al-Karim dahulu alhamdulillah kita sudah Allah mudahkan mempelajari muqaddimah. Muqaddimah untuk Al-Quran dari pengertiannya hingga ke sifat-sifatnya yang sangat agung, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan sumber syariat, sumber syariat Islamiyah. Kemudian untuk mendalami lebih lanjut tentang Al-Quran, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita telah membahas 4 hal. Yang pertama, kepastian benarnya turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Hal ini sangat pokok, ya, bahwasanya Al-Quranul Karim benar-benar turun darinya subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, takkid, ya, pembahasan tentang nuzulul Quran, diberikan detail, diberikan penjelasan tambahan, ada detail awal ayat yang turun dari Al-Quran. Yang ketiga, tambahan detail dan penegasan dan taukid yang menjelaskan bahwasanya Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan itu ada yang ibtidaiyun, ada yang sababiyun. Lalu yang keempat, juga takkid penegasan tentang turunnya Al-Quran, bahwa Al-Quran ada yang turun sesuai waktu turunnya, ada yang digolongkan dengan Makkiyah dan ada yang digolongkan dengan Madaniyah. Nah, untuk pembahasan ini tentang pembagian Al-Quran ada Makkiyah dan Madaniyah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita telah bahas kemarin beberapa hal. Kemarin sampai pada faedah-faedah mengenal Al-Quranul Karim, ada yang Madaniyun, ada yang Makkiyun. Ya, sekarang melanjutkan yaitu hikmah.
beberapa hikmah dari turunnya Al-Quran secara waktu adalah tidak bersamaan, tapi dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sebagaimana yang dibahas kemarin, ada Makkiyah dan Madaniyah. Memang ada yang turun sebelum beliau hijrah ke Madinah, dan ada yang setelah beliau hijrah ke Madinah dalam rentang waktu 23 tahun. Nah, itu apa hikmahnya? Artinya tentunya itu semua adalah hikmah. Itu semua dalam hal apa? Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala meletakkan dan menempatkan sesuatunya pada tempatnya. Nah, apa di antara poin-poinnya? Apa di antara poin-poin hikmah itu dalam rangka Dia Ta'ala menempatkan segala sesuatu pada tempatnya? Akan kita pelajari sini apa yang beliau sebutkan, perkara-perkara yang utama dalam hikmah dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya yang terjadi pada diturunkannya Al-Quran itu sedikit demi sedikit. Ya, yuk kita baca ya, ikhwah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-mu'allif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala wa rahimahullah wa liwalidayhi wal muslimin. Al-hikmatu min nuzulil Qur'ani mufarraqan min taqsimil Qur'ani ila makkiyyi wa madaniyyi yatabayyanu annahu nazala 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam mufarraqan wa linuzulihi 'ala hadhihi wajhi hikmun katsiratun minha. Hikmah dari turunnya Al-Quran secara bertahap. Dari pembagian Al-Quran kepada Makkiyah dan Madaniyah, maka jelas bahwasanya Al-Quran turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, secara berangsur-angsur. Dan turunnya Al-Quran atas sisi yang seperti itu memiliki ada hikmah yang besar. Di antaranya al-ula tasbitu qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi ta'ala fi suratil Al-Furqan wa qala alladziina kafaru law la nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika, ya ini kadzalika nazzalnahu mufarraqan linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Yang pertama, hikmahnya adalah kokohnya, tetapnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, dan mereka orang-orang kafir berkata, seandainya Al-Quran itu diturunkan kepadanya sekali saja, ya ini yang seperti itu kami turunkan secara bertahap agar menetapkan dengan Al-Quran itu, mengokohkan dengan Al-Quran itu hati kamu, wahai Muhammad, dan agar kami membacakannya secara tartil. Dan mereka orang-orang kafir tidaklah datang kepadamu dengan sebuah permisalan, kecuali kami datang kepadamu wahai Muhammad dengan kami mendatangkan kepadamu dengan kebenaran dan dengan sebaik-baik tafsir. Nah, ikhwati fillah yang berbahagia,
yang dirahmati olehnya Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan yang lalu, dengan Al-Qur'an diturunkan tidak sekali waktu. Ada yang sebelum Nabi hijrah Makkiyah, ada yang sebelum beliau, ada yang sudah beliau hijrah Madaniyah. Kita telah bahas kemarin, itu banyak faedahnya, memberikan faedah yang banyak. Kita telah bahas kemarin, ada berapa faedah kemarin, ikhwah? 4 faedah, ya kan? Kita bahas kemarin 4 faedah. Itu semua kembali kepada Al-Qur'an. Semua apa? Kembali kepada Al-Qur'an. Jadi menambah kesempurnaannya Al-Qur'an. Jadi kita bahas kemarin itu namanya tinjauan dari sisi menambah kesempurnaan Al-Qur'an. Jadi dengan Al-Qur'an diturunkan bertahap, ada Makkiyah, Madaniyah, menambah kesempurnaan Al-Qur'an. Yaitu yang pertama apa kemarin kita bahas, itu menambah semakin gamblang dan jelasnya balaghatul Qur'an. Bahwa Al-Qur'an adalah betul-betul mempunyai pengaruh balaghah fi a'la maratibiha. Ya kan gitu. Demikian juga yang kedua, dengan Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur, itu membuat Al-Qur'an gamblang dan jelas. Betul-betul dia Al-Qur'an itu adalah bijaksana. Hikmah dalam tasyri', hikmah dalam hukum-hukum syariat dengan setinggi-tingginya hikmah, dengan setinggi-tingginya hikmah. Demikian juga dengan Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu mengandung makna, mengandung maksud agungnya Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an mendidik para duat. Al-Qur'an menjadi tauladan, contoh pendidikan, mendidik para duat dalam mereka berdakwah, mengajak manusia kepada mengimani Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang terakhir, ikhwah, yang keempat kemarin, yaitu tamyizun nasikh minal mansukh. Ya. Itu dinamakan oleh penulis dengan judul fawaid. Ya kan, yang dapat judul fawaid. Itu fawaidu al-fawaidu min nuzul Qur'anil Karim mufarraqan. Ya, atau apa namanya judulnya, versi beliau, fawaidu ma'rifati al-madani wal makki. Ya. Oh, sekarang akan diterangkan hikmah. Hikmah. Ini kalau kita pelajari, kita cermati, ini hikmah-hikmahnya itu kembali kepada hamba, ya, kepada hamba. Nanti bijaksana terhadap terhadap para hamba-hambanya. Yang pertama di sini, ikhwah, akan kita bahas yang kita baca tadi, bahwasanya Al-Qur'an Karim dengan diturunkan olehnya Subhanahu wa taala tidak sekali waktu, tapi berangsur-angsur hingga ada makkiyin, ada madaniyin. Ya, itu ada hikamun. Apa hikamun? Jam'u hikmah. Apa hikamun? Jam'u hikmah. Maka jangan dibaca hukmun, ya. Jangan dibaca walinuzulihi ala hadal wajhi hukmun kasiratun. Jangan gitu. Walaupun kalau diartikan versi nekat, ya. Versinya kan gini, hukum-hukum yang banyak kan juga betul, itu kan namanya versi nekat ini, itu hukum-hukum banyak kan, itu hukum-hukum yang banyak kan, banyak hukum, ya memang banyak hukum dalam Al-Qur'an, tapi itu keliru. Karena apa? Hukmun mudzakkar kasiratun mu'annas, itu pemaksaan, itu pemaksaan. Jangan baca gitulah, jangan baca hukmun kasiratun, jangan gitu, ya. Sini ya harus baca mu'annas, ya. Karena itu kasiratun kan gitu. Tentu maknanya jangan dibaca hukmun. Aku udah hafal hukmun, jangan gitu. Ya kalau betul hafal hukmun, itu belum hafal hikamun, ya. Ada hikamun gitu. Hikamun jam'u hikmah. Ya kan gitu, jam'u hikmah.
seperti fitanun jam'u fitnah, ya kan? Ni'amun jam'u nikmah, ya kan gitu. Juga bidaun jam'u, nah gitu kan, berarti banyak wazannya kan, itu kan sama yang sewazan, ya, gitu. Maka jangan dipaksakan hukmun, ya gitu. Tapi itu adalah hikamun, ya. Mengandung hikamun kesiratun, hikmah-hikmah yang sangat banyak, ya. Minha, diantaranya dengan Al-Quran, olehnya Subhanahu wa ta'ala diturunkan mufarraqan, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Itu adalah ada hikmah, ada ghayah, ada tujuan dan maksud yang ingin dicapai. Apa itu? Tasbitu qalbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Itu semua dalam upaya tasbit, dalam upaya mengokohkan, ya. Itu dalam upaya mengokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu pentingnya kekokohan hati, ya. Penting. Jadi hati itu adalah pemimpin bagi semua anggota badan. Nanti hati itu yang bagaimana bisa memerintah anggota badan agar mau mencurahkan kemampuan, kesungguhan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati dari pemimpin, hatinya sudah gak kokoh, hatinya sudah menyimpang, ya, nanti akan menyimpang juga, atau nggak mampu memerintahkan pasukan, nggak mampu memerintahkan anggota, kan gitu. Jadi makanya penting untuk mengokohkan hati. Bagaimana hati menjadi kokoh, ya kan gitu. Karena hati harus memimpin anggota badan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari surganya itu adalah tujuan semestinya, ya kan? Tujuan semestinya itu tujuan semestinya manusia ini di dunia hidup. Tujuannya harus itu. Jangan sampai manusia itu sengsara. Karena apa? Karena tujuannya tidak dia kejar. Ternyata dia berpindah haluan, berpindah tujuan. Nah, kan itu kan bahaya. Nah, oleh karenanya supaya hati ini kokoh, supaya hati ini selalu mantap, tujuannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu tasbitul qalbi, ada pengokohan hati untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beragam permasalahan. Tentu permasalahan yang Nabi hadapi sangat besar, ya kan? Sangat besar. Kita aja tinggal meneruskan, sudah dicontohkan 14 abad, cik piye carane, cik ngono, sing bener piye, sing tengah piye, gitu ya, masih gitu. Padahal sudah ada contoh, sudah ada praktek itu dari Nabi, dari para sahabat, terus sampai demi generasi, nah gitu. Coba bayangkan kalau dulu itu masih belum ada contoh, kan itu kan, masih babak alas, ya kan, masih perjuangan pertama kali, bagaimana ini memberikan jalan yang tengah. Itu kan perlu pendirian yang kuat, nah gitu sama rahimani wa rahimakumullah. Nah itu semua akan didapatkan, dibantu dengan cara apa? Dengan cara diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, ya. Ini apa dewe ngajine berangsur-angsur ya, ngono ya berarti karepe ya. Seminggu mlebu pisan gitu.
Biar kokoh maksudnya kan gitu, bukan biar lupa semua. Seminggu lebih pisan ora di murojaah ya itu sepi kan maksudnya kan biar kokoh kan sing diapale ora akeh-akeh. Gur seminggu sak halaman kan gitu. Maunya kan biar kokoh kan gitu. Itu maunya, tapi nggak tahu yang melaksanakan gimana gitu. Gitu. Ya. Nah, sekali dikaji terus sampai langsung selesai kan nanti bagus hari itu kan gitu dalam awal mulanya, tapi berikutnya nanti ya lupa dan tidak ada yang mengingatkan lagi. Beda kalau berkelanjutan kan gitu. Jadi yang kemarin nggak lupa karena di murojaah cuman sedikit ya kelakon kan itu tambah kan gitu ya kan gitu. Gitu maunya kalau berangsur maunya gitu sebetulnya kan gitu ya, maunya gitu. Ya, hal ini bahwasanya itu untuk tasbitul qalb ikhwah sebagaimana nas dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semua ya Al-Qur'an turunkan bersasur tidak sekali waktu ya, sehingga tidak awalnya bagus kemudian lupa, tidak ada yang mengingatkan. Kan gitu. Jadi orang itu memang gitu ya kan, kalau sudah pertama kali lupa lama-lama. Buktinya apa? Buktinya kita sendiri juga merasakan kayak pernah apal bareng kena musibah wae kanggo lali. Ya dong. Karena banyak pikiran, ada kecemasan gitu. Harus berbuat apa? Lupa. Nah gitu. Itu membutuhkan yang mengingatkan kan gitu. Itu yang mengingatkan kembali. Sebagaimana kisah sahabat Umar bin Khattab ya kan. Radhiyallahu anhu ketika kena musibah yang sangat besar menurut Umar bin Khattab ya kan gitu. Apa itu? Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan musibah yang besar. Nah, beliau sampai lupa, ya kan? Lupa apa? Lupa ayat. Lupa suatu ayat yang sebetulnya beliau sudah hafal. Nah, karena lupa ayatnya, maka beliau tidak mengamalkan ayat itu. Bahkan beliau menentang berita kalau beliau sallallahu meninggal, ya kan? Siapapun beliau lawan, nah gitu. Hingga datangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan kepada para sahabat satu ayat kan itu tentang nabi-nabi itu meninggal, nabi kita pun juga mungkin meninggal. Nah, itu Umar baru kembali ingat ketika itu dibacakan lagi. Itu namanya kan hikmah kalau ada murojaah sedikit demi sedikit. Orang butuh kayak gitu kan gitu. Orang butuh kayak gitu. Jadi kita pun nanti juga demikian, tetap butuh seperti itu. Nah, butuh seperti itu terutama ketika kayak tadi itu kayak ada musibah. Itu seakan-akan yang udah tahu bisa lupa. Ketika baru genting, baru pikiran agak banyak, itu kan kadang lengah, perlu ada yang mengingatkan kembali. Jadi dengan demikian, dengan berangsur-angsur maka namanya tasbitul qalb, ya kan, pengokohan hati supaya apa? Tetap selalu di dalam tujuan yang benar, yaitu ridhonya Allah dan di jalan yang benar, jalan sesuai sunnah. Jadi amal yang soleh kan gitu, itu jalannya kan gitu jemaah. Ya, hal ini sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah firmankan itu sini, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Ini jumlah apa ya, Wah?
fi'liyah. Mana fi'ilnya? Qala. Mana marfu'nya? Mana marfu'nya, Wah? Apa marfu'nya? Alladzina. Ya, apa marfu'nya? Alladzina. Ya kan? Marfu'nya adalah alladzina. Kita selalu ingat pokoknya tidak ada jumlah itu tidak ada marfu'. Ya kan gitu. Dan kita harus tahu marfu' dan harus mengakui dia marfu', ya. Kita bijaksana. Mana marfu'nya? Alladzina. Alladzina fi mahali ismun mausulun fi mahali raf'in fa'ilu qala. Fa'ilu qala. Orang-orang yang kafir berkata, tidakkah Al-Quran itu diturunkan kepadanya satu kali saja, langsung keseluruhannya bersama-sama satu kali. Nah gitu. Ini apa jemaah? Apa jemaah namanya itu? Itu namanya masal. Itu namanya apa? Masal. Dalam ayat wala ya'tunaka bimasalin. Ya kan? Itu namanya masal. Jadi perkataan mereka laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan. Namanya apa ya? Itu namanya masal. Ya. Itu namanya masal. Syubhat. Ya kan apa? Syubhat. Sesuatu yang mereka anggap ganjil. Ya kan gitu. Itu namanya masalah gitu. Syubhat atau sesuatu yang mereka anggap apa? Yang mereka anggap ganjil. Nah gitu. Di situ orang-orang kafir mereka mendatangkan itu syubhat untuk menolak Al-Quran. Untuk menolak Al-Quran. Ini Al-Quran kok tidak didatangkan jumlatan wahidatan. Ini berarti nggak bener ini gitu. Nggak bener. Padahal kutubus sama yang dulu diturunkan satu kali. Ini kok tidak, maka ini nggak benar kalau itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu. Itu jadi ini termasuk ya, syubhat yang kuat, ya kan gitu. Syubhat yang kuat untuk mempengaruhi orang agar orang nggak percaya kepada Al-Quran. Kenapa ini beda dengan kitab yang telah dahulu? Nah, itu namanya mereka mengatakan masal. Syubhat mengaruhi manusia agar tidak beriman kepada Al-Quran, agar yang beriman pun mereka kembali tidak percaya. Nah gitu. Ya. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Kadzalika yang demikian itu. Kadzalika yang demikian itu. Dalika itu isim apa? Dalika pojok belakang isim isyarah, nakiratun atau ma'rifah? Kenapa ma'rifat? Kenapa ma'rifat? Karena sudah jelas. Apa yang menyebabkan dia jelas? Karena dia menunjuk. Karena dia menunjuk. Oleh karenanya kita nggak boleh salah tunjuk. Ya kan? Maka pertanyaannya, bila kita ketemu isim isyarah harus tahu kemana menunjuknya. Ya kan? Kemana menunjuknya? Ya. Kadzalika. Dzalika kemana menunjuknya? Yuk sini tengah.
menunjuknya kepada masdar qala atau masdar laula nuzila. Kadzalika, seperti perkataan orang-orang kafir itu, ya, masdar qala, ya, atau masdar laula nuzila. Kadzalika, tidak laula nuzila, nah itu. Tidak diturunkannya Al-Qur'an jumlatan wahidatan. Itu kan, itu mana? Kepada masdar nuzila. Laula nuzila. Itu kan gitu. Itu cara kita mencari isim isyarah. Jadi isim sering kembali kepada apa? Kembali kepada masdar fi'il. Jadi sering menunjuk kemana? Sering yushiru menunjuk kemana ikhwah? Masdarul fi'li. Di sini dzalika yushiru ila masdari laula nuzila. Laula nuzila. Adamu tanzilil Qur'ani jumlatan wahidatan. Adamu tanzilil Qur'ani jumlatan wahidatan. Ya toh? Coba laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Jadikan masdar. Jadikan masdar. Kalimat laula nuzzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah, jadikan masdar. Yuk, nih depan jawab. Jumlatan wahidan. Iya betul. Jadi apa tadi jawabannya? Adamu tanzilil Qur'ani alaihi jumlatan wahidatan. Ya. Itu masdar kan itu kan gitu kan itu. Jadi gitu. Jadi kadzalika seperti itulah. Seperti apa? Seperti itulah, seperti tidak kami turunkannya Al-Qur'an kepadanya satu kali waktu saja. Bermakna nazalnahu mufarraqan. Kami turunkannya berangsur-angsur. Nah gitu. Linusabbita bihi fuadak. Nah gitu. Untuk mengokohkan hatimu dengannya. Ya, untuk mengokohkan hatimu dengannya. Ikhwah. Jadi tidak diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sekali waktu saja, tapi dibikin berangsur-angsur. Apa? Li ajli, dengan sebab, dengan alasan supaya dengannya Allah mengokohkan hatimu gitu. Itu dalam rangka Dia Ta'ala mengokohkan hati Nabi. Yang kedua apa? Warattalnahu tertila. Dan supaya Al-Quran itu ditartil. Supaya apa? Al-Quran itu dibaca tartil. Dibaca perlahan-lahan. Itu makna tartila apa? Dibaca perlahan-lahan. Supaya Al-Quran itu dibaca oleh umat manusia ini tidak tergesa-gesa. Dibaca pelan-pelan. Dibaca pelan-pelan agar dibaca sedikit demi sedikit gitu, pelan-pelan. Ya. Itu ikhwah. Jadi itu sharih nas darinya Subhanahu wa ta'ala begitu. Kiranya itu adalah merupakan apa? Merupakan ahsana tafsira. Ya. Itu apa ya? Merupakan ahsana tafsirah. Itu sebagus-bagus
penjelasan, sebagus-bagus tafsir. Itu adalah al-haq. Itu adalah al-haq. Ya kan gitu. Sebagai jawaban dari Allah ketika mereka apa? Mendatangkan masal. Wala ya'tunaka bimasal. Itu kan? Dan tidaklah mereka mendatangkan kepada kamu dengan suatu masal, suatu syubhat, suatu apa yang ganjil. Tujuannya apa tentunya? Liyasuddun nasa an sabilillah. Ya. Itu ada enggak situ? Ada enggak dalam matan? Di sini ada punya aku. Dalam matan. Hah? Ya, bimasalin terus terangkan dalam di luar ayat liyasuddun nasa an sabilillah. Gitu. Mereka mendatangkan sesuatu yang ganjil. Apa sini apa yang ganjil misalkan? Apa yang ganjil? Apa yang ganjil? Apa yang ganjil? Mufarraqan. Sini mufarraqan dianggap ganjil karena yang genap itu sebagaimana telah lalu jumlatan wahidah. Ini kok menyelisihi, ya, dianggapnya adalah ganjil, ya kan. Nah, diterangkan anehnya, diterangkan ganjilnya, kok menyelisih yang sebelumnya. Apa tujuannya mereka? Seperti diungkap, diungkit, tentu punya maksud. Apa maksudnya? Liyasuddun nasa an sabilillah. Nah, gitu kan, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, itu ikhwah. Nah, gitu. Tapi itu usaha mereka. Usaha yang berat, susah payah, tapi menyengsarakan mereka sendiri. Dan akan dipatahkan oleh Al-Quran. Karena kata Allah apa? Menjawab setiap apa yang mereka datangkan dari masalah, kata Allah, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Niscaya kami datangkan kepadamu al-haq, dan kami datangkan kepadamu ahsana tafsira. Nah, gitu ya, ikhwah. Jadi ini termasuk datangnya Al-Quran mufarraqan, itu namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika mereka mendatangkan syubhat apa yang ganjil, datangkan apa yang hak. Apa yang hak walaupun mereka anggap ganjil. Gitu kan? Nah, demikian, tapi itu adalah apa yang didatangkan oleh Dia Subhanahu wa ta'ala, itulah al-haq, dan itulah yang ahsan tafsira, yang itulah yang bayanan wa wuduhan. Jadi memang itu Al-Quran ya, begitu ditentang oleh banyak orang, dan syubhat yang datang itu tidak sekali waktu, tapi syubhat datang sepanjang waktu, di waktu-waktu yang beraneka ragam, sehingga dengan itu Al-Quran datang bertahap, maka itu adalah ada jawabannya, ada jawaban dari Al-Quranul Karim. Ya, ikhwati fillah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala, itu apa hikmah yang pertama ya. Yang kedua sekarang. As-saniyatu an yasbula 'ala an-nasi hifdhuhu wa fahmuhu wal 'amalu bihi haitsu yuqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an liqaulihi ta'ala fi suratil al-Isra wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Hikmah yang kedua, yaitu memudahkan bagi manusia, memudahkan menghafalkannya dan memahaminya dan mengamalkannya dengannya, di mana
Al-Quran dibacakan kepada manusia bertahap, sebagian demi sebagian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, dan Al-Quran kami menurunkannya dengan berangsur-angsur agar engkau wahai Muhammad membacakan Al-Quran kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami menurunkan Al-Quran dengan berangsur-angsur. Ya, ini ikhwah ya, hikmah yang dibidik, tujuan yang mau dicapai, dimaksud ya, dengan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, tidak sekali waktu. Itu apa? Supaya mudah dihafal, mudah difahami, dan mudah diamalkan oleh manusia. Gitu. Di Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit. Nah gitu. Itu maksudnya itu hikmah yang pengen dicari itu. Gitu. Nah sama juga kita, nah, demikian nanti kita ngajinya tidak langsung rampung, gitu, nggak langsung rampung gitu. Ngajinya fasal demi fasal, ya toh, fasal demi fasal. Bukan ayo sasira oleh mulih, ya toh. Kudu tamat. Kudu awal tekan akhir, harus jumlatan wahidah kan. Nah, itu kalau itu kan istilahnya enak pada awalnya. Dan untuk oke, dan paham, dan untuk petunjuk kan gitu, yang gitu. Tapi menghafalnya susah. Menghafalnya susah. Tapi itu kan kelebihannya begitu, itu ada kelebihannya. Ya gak ada kelebihannya. Tapi itu tadi menghafalnya susah, apalagi memahaminya berat, mengamalkannya ya itu lagi kan gitu. Nah, dari itu kita juga nanti jangan lupa kalau kita ngajinya sedikit-sedikit, jangan sampai yang sudah kita kaji itu kita tidak paham. Wis sithik ora paham. Nah, itu ya toh. Wis guru ngaji sithik ora paham. Nah, gitu. Atau ngaji sithik pahame pas ngaji. Tekan ngomah lali. Nah, itu juga salah. Makanya harus apa agak mudah, khifduhu wa fahmuhu. Itu maksudnya supaya nanti ya kita ringan memahaminya, terus nanti sampai rumah pun tidak lupa, gampang memurojaahnya. Itu kan gitu. Itu namanya khifduhu wa fahmuhu kan gitu. Ayyashula 'alan nasi khifduhu wa fahmuhu kan gitu. Nah, kita jangan sampai dipremakne ning ora trimo ya. Jika dipremakne ngajinya tidak langsung tapi didim sedikit, tapi kita jangan seenaknya, itu demi supaya kita bisa khifduhu wa fahmuhu, dan supaya sedikit yang udah tahu itu al amalu bihi, diamalkan. Karena orang itu kalau sudah mengamalkan apa yang dia sudah tahu, itu namanya telah berbuat baik. Telah berbuat baik walaupun dia salah bagian yang dia belum belajar, yang belum tahu. Tapi asalkan dia berpijak pada apa yang dia sudah tahu, dia berpegang teguh dengannya, itu dia telah berbuat baik. Sebagaimana kata salaf, qad ahsana manintaha ilama sami'a, ya kan? Qad ahsana manintaha ilama sami'a. Sungguh telah berbuat baik orang yang berpijak, beramal sesuai apa yang sudah dia dengar. Memang dia baru dengar itu, ya kan itu. Dia hafalkan, dia pahami, dia
amalkan. Itu udah qad ahsana madintaha ilama sami'a. Ya. Akhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Adapun hikmah ini bahwa supaya manusia itu mau menghafal, agar manusia mau memahami dan agar mau mengamalkan dengan diturunkannya sedikit demi sedikit berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra 106. Wa Qur'anan farraqnahu. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan mufarraqan, berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Agar supaya kamu membacakannya kepada manusia 'ala muksin, perlahan-lahan, pelan-pelan. Tentu supaya apa tadi? Supaya tercapai suhulatul khifdi, suhulatul fahmi wa suhulatul amali bihi. Wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an benar-benar kami turunkan berangsur-angsur, bagian demi bagian. Ya. Ini akhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mari kita sadari ya, itu hikmah dari kita belajarnya sedikit demi sedikit, sebagaimana Al-Qur'an juga diturunkan sedikit demi sedikit. Itu hikmahnya. Itu hikmah yang diinginkan, tapi kita jangan sampai dimudahkan sih. Cek kangelan, ya gitu meneh itu, mesti gampang cek kangelan. Ya bismillah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah ya. Kan kita belum 10 tahun saat belajarnya. Si ragu malah yang ya kan tahun 10 tahun, kan ada petang tahun. Si enak piro ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Di sini maka diterangkan ya Wah dalam tafsir, dalam syarahnya juga. Maka di sini barangkali diambil faedah juga dari sini. Berarti orang bila ingin menghafal Al-Qur'an itu ya semestinya dia yang utama adalah tidak sekali waktu. Tapi ya dia jadikan sedikit demi sedikit, 5 baris gitu kayak demikian. Itu supaya kita mantap nah gitu. Ya, itu terus yang ketiga. As-salisatu tansitul himami liqabuli ma nazala minal qur'ani wa tanfidhihi haitsu yatashaqqaqun nasu bilahfin wa sawqin ila nuzulil ayati la siyama inda istidadil hajati ilaiha kama fi ayatil ifki wal li'ani. Hikmah yang ketiga ini mendorong, membangkitkan keinginan untuk menerima apa-apa yang turun dari Al-Quran dan melaksanakannya, di mana manusia merindukan dengan kerinduan dan keinginan kepada turunnya ayat, terutama di saat membutuhkan, di saat sangat-sangat membutuhkan kepadanya, sebagaimana di dalam ayat ifki dan ayat li'an. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya.
Jadi diturunkannya Al-Qur'an sedikit demi sedikit itu apa ya? Untuk tansitul himami liqabuli ma nazala minal Qur'ani wa tanfidih. Untuk menjadikan manusia itu giat, bangkit semangatnya untuk menerima apapun yang turun dari Al-Qur'an dan semangat untuk melaksanakannya. Itu ya. Itu maksudnya begitu. Kalau itu sedikit demi sedikit itu tujuannya demikian. Kenapa bisa begitu? Iya, karena kalau diturunkan sedikit demi sedikit itu manusia yatasyawwaq. Manusia apa? Rindu. Manusia kangen. Kangen ila nuzulil ayat. Kangen kepada turunnya ayat. Ayat lagi. Kan itu kan? Kan gitu. Nah itu yang kita harus bangun juga. Kita kangen enggak pelajaran yang akan datang gitu. Gitu. Jadi kita kangen enggak? Jadi ya, dengan ngaji kita sekali itu kita senang enggak dengan ngaji kita gitu loh. Kalau kita ngaji kita sekarang ini kita seneng, kita kan kangen besok ngaji lagi. Kan gitu. Nek kita ngaji sekarang itu nggak seneng ya kangen sih sok ngaji neh. Gitu. Saya kira seneng kok sok kangen ya mungkin kan itu kan gitu. Makanya kita penting sekarang ini ngaji harus dalam keadaan senang ya kan itu. Usahakan kita senang dengan pengajian yang sekarang kita lakukan supaya kita kangen dengan pengajian yang nanti. Kita harus senang dengan materi yang dikaji sekarang untuk dihafal, difahami dan diamalkan, ditanfid supaya kita rindu untuk tambahan ilmu yang akan datang, untuk siap untuk dihafal lagi, difahami lagi dan diamalkan lagi. Syai'an fa syai'an. Nah gitu. Ya. Kita harus senang begitu. Ya. Lebih-lebih ketika inda istidadil haja ilahiyah, ketika sangat dibutuhkan tambahan ilmu, dibutuhkan turunnya ayat. Seperti ketika hadi ayatul ifki, ya kan? Tadi ketika ayatul ifki, ya, atau ketika ayatul li'an, nah gitu. Coba ketika ayatul ifki, apa? Surah An-Nur, ya kan? Bisa dilihat dahulu waktu membahas asbabun nuzul. Ya kan? Dulu ketika membahas asbabun nuzul kan gitu. Jadi di sana ada hadisatun waqa'at. Ada kejadian yang terjadi fakta, ya kan, tapi ada yang memelintir, ya kan, sehingga membutuhkan bayan, butuh bayan, ya kan, butuh bayan, butuh tahdzir gitu toh. Nah gitu, itu misalkan dan demikian. Atau kisah li'an, bagaimana ini ketika suami istri mendapati pasangannya berbuat zina dan dia nggak punya bukti selain dirinya, padahal harus mendatangkan 4 saksi. Nah, turun ayatnya kan itu kan, ya kan gitu. Itu kan sangat rindu sekali. Kapan ini kan gitu. Nah gitu. Sama kita kangen sama satu ustadz kan gitu. Pengen tanya kapan beliau kesini lagi. Aku mau datang mau tanya. Itu toh kan kangen kan gitu kan demikian. Itu kalau datangnya nanti 3 kali waktu langsung 30 juz gitu kan gitu. Tapi datangnya per bab, ya kan? Per bab datang mau tanya kan gitu kan demikian. Nah, itu kita namanya senang, ya kan, namanya senang. Senang sehingga kita menghafalnya, sehingga kita memahaminya
difahami dan dihafalkan kan gitu, terus tanfid mengamalkannya. Nah, itu hikmah mengapa dibikin apa sama berangsur diturunkannya itu untuk itu yang gitu, untuk yang demikian. Jangan sampai itu tadi pokoknya ngajine gur kala-kala kuwi lali kabeh ya. Jangan dia gur kala-kala ora mesti sinau neh tapi kaya akeh wae. Nah nek ora keber murojaah. Yen sithik tur arang-arang kudune kober murojaah. Kan pentingnya ilmu. Gitu kan gitu. Kan pentingnya ilmu. Ini begitu kan gitu. Semestinya demikian gitu. Ya, terus. Ar-Rabi'atu At-tadarraju fi tashri'i hatta yasila ila darajatil kamali kama fi ayatil khamri alladhi nasha'a an-nasu 'alaihi wa alifuhu wa kana min as-sahbi 'alaihi an jabaru fil man'i minhu man'an batan wa nazala fi sya'nihi awalan qauluhu ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'un nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa kana fi hadhihi al-ayati tahdi'atun lin nufusi liqabuli tahrimihi haitsu innal aqla yaqtadi an la yumarisa syai'an ismuhu akbaru min naf'ihi. Hikmah yang keempat adalah meningkatnya secara bertahap di dalam penetapan syariat hingga sampai kepada derajat sempurna sebagaimana di dalam ayat-ayat Khamr yang mana manusia tatkala itu tumbuh hidup baginya dan terbiasa dengannya, dengan Khamr, dan adalah sulit bagi mereka untuk menerima langsung dengan larangan darinya, dengan larangan yang mutlak. Maka turun di dalam persoalan ini ayat yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Baqarah 219, mereka bertanya kepadamu tentang minuman dan khamr dan judi. Katakanlah di dalam keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia, dan ada dosa bagi keduanya lebih besar dari manfaat keduanya. Maka di dalam ayat ini ada persiapan bagi jiwa untuk menerima pengharumannya, di mana sesungguhnya akal itu berkonsekuensi untuk tidak mengikuti sesuatu yang dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Ya. Yang keempat ya, Wah, yang terakhir yang beliau sebutkan di sini ya, dari beberapa hikmah diturunkannya Al-Qur'an berangsur-angsur ya, sehingga memungkinkan at-tadarruju fi tasyri', memungkinkan apa? Dalam pensyariatan, dalam menerangkan syariat, jalan menuju ridhonya Allah Ta'ala itu bisa bertahap juga, bertahap sedikit demi sedikit sehingga sampai kepada darajatil kamal, sampai pada tingkatan sempurna betul, sempurna dalam memberikan syariat, menerangkan dan menunjukkan jalan
yang jika ditempuh dan dilaksanakan betul-betul membawa manusia kepada tujuan, kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah, menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Itu enak. Itu memungkinkan kan gitu. Ya toh? Sekarang kamu bikin petunjuk ke Tawangmangu gitu. Terangke sekali ning kene ngono kan. Engko tekan kono sing diterangke ternyata anak wong mantu tutup dalane kan bingung. Wah. Kayak kon tuh kene iki ditutup bingung ya kan itu kan. Bingung. Nah, beda kalau pas ditutup itu ada tadarruj ya kan, ada tadarruj. Ini kalau sebetulnya enggak ada wong mantu bablas rono, karena ana mantu ya muter itu kene kan itu. Bisa bertahap kan, bisa bertahap tetap supaya bisa konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala kan, konsisten di atas menuju tujuan ke sana kan gitu. Dia enggak keluar dari situ kan gitu. Nah, ini juga demikian. Jadi penting kita ada data demikian. Jadi memungkinkan berangsur-angsur terus sampai akan tujuan saya betul-betul ini yang membawa ridhonya Allah. Misalnya syariat larangan atau haramnya khamr. Tentang haramnya khamr, ikhwati fillah, pertama perlu diketahui bahwasanya masyarakat waktu itu, manusia itu tumbuh dari masyarakatnya dari kecilnya itu di masyarakat yang mendidik mereka untuk mencintai khamr. Nah, itu loh. Jadi memang lingkungannya menumbuhkan dan mendidiknya untuk cocok dengan khamr. Itu. Cocok dengan khamr gitu. Jadi untuk enggak berontak, untuk alif, untuk ramah dan tamah ya. Itu namanya itu lunak lembut dengan khamr ya kan gitu. Untuk alif ya kan gitu kan. Lunak lembut. Itu memang gitu tumbuhnya mereka begitu. Sehingga maka dengan khamr itu udah biasa. Ya, enggak ada protes yang gitu. Nah, karena mereka demikian uripe kayak gitu kan gitu. Nah, kalau langsung yujabahu, langsung ditantang, langsung dihadapi dengan al-man'i minhu, man'an batan, langsung enggak boleh sama sekali. Ya. Minas sa'bi ala itu sangat sulit ya toh. Coba kamu gini. Sampeyan uripe mangan sego. Ya toh. Terus saiki dilarang, kowe sule saiki tinggalkan nasi, bolehnya singkong. Kan itu. Ya kan berat kan itu. Ini wis klino mangane sego, bila perlu sego karo sambel tok ora apa-apa kan gitu. Lah kok iki malah jujuk sego ra oleh. Nah gitu. Kan bayangan kan berat kan itu kan. Itu berat kayak demikian. Sangat berat. Itu udah kebiasaan selama ini aku tumbuh di atas itu kok ini dilarang, ya kan? Itu susah sekali kan gitu, berat kan gitu. Tapi ternyata aku kan bijaksana dan tercapai dengan tadarruj, dengan berangsur-angsur. Maka pertama apa? Pertama kali ayat yang datang tentang khamr adalah surah Al-Baqarah 219. Apa ikhwah? Yang pertama turunnya ayat itu pun nunggu yang tanya. Bayangkan. Nunggu yang tanya. Yas'alunaka. Kan itu mereka bertanya. Enggak langsung dijawab, enggak langsung diterangkan khamr itu dosanya besar. Enggak gitu. Bukan langsung turun, enggak langsung turun ismuhuma akbaru min naf'ihima, enggak begitu. Mau ngomong gitu aja tuh nunggu mereka ada yang tanya, coba kan gitu. Itu kan untuk memang ya itu tadi. Ya, gitu. Jadi nunggu sampean apa Dok,
apa saya nggak boleh makan nasi dok ya? Kan baru gitu kan. Apa saya boleh makan nasi ya? Saya kok gini kalau makan nasi kan gitu kan? Saya kok gini kalau makan nasi, apa saya apa nggak boleh makan nasi dok ya? Apa saya tinggalkan sebaiknya ya? Itu baru dijawab itu. Kalau gitu nggak boleh jawab itu. Yang jawab iya gitu. Ini guru yang tanya. Dia ada ketika ada yas'alunaka, yang itu. Ada yang tanya kan gitu. Nah, ada yang tanya baru dijawab yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Baru dijawab kul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi yang pertama apa? Nunggu ditanya, itu pun jawabannya tidak langsung mengatakan haram. Hanya mengatakan dosanya besar, memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Masih begitu. Ya, ini memang untuk menghadapi sesuatu yang manusia terbiasa, ya kan itu kan, udah terbiasa dengannya kan gitu. Aku jadi ingat nenekku rahimahullah itu. Nenekku itu pernah itu waktu beliau sepuh itu sakit sama dokter tidak boleh minum teh. Tidak boleh minum teh. Tapi nenek tambah sakit akhirnya kenapa? Bendino ngeluh. Oh, selama iki wae ngombe teh terus kok teh ra oleh. Bendino gembremeng akhirnya ya dia masa Allah gitu. Enggak sembuh tambah sakit karena enggak boleh minum teh kan gitu. Sakit terjang wae gitu kan begitu. Masa ora oleh ngombe teh kayaknya gitu. Gitu. Enggak boleh minum teh. Ya saya nggak tahu beliau sakitnya apa, saya nggak tahu juga itu. Beliau sakitnya apa. Tapi yang terang juga waktu saya kemarin sakit itu juga gitu. Ada siapa yang nasihatnya aku, antum kebanyakan teh juga gitu. Aku ya putune simbah ya. Kalau jadi eling simbah begitu. Antum kebanyakan teh katanya gitu. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama ya. Artinya di sini diterangkan oleh beliau di ayat ini yang nadanya demikian itu namanya apa namanya? Itu namanya tahziah. Namanya apa? Tahziatan lin nufusi. Jadi tahapannya apa ikhwah? Ada tahapan yang namanya menyiapkan jiwa untuk menerima larangan. Jadi sebelum melarang itu perlu apa? Perlu tahapan menyiapkan jiwa supaya bisa menerima larangan. Nah gitu. Itu tahapan yang penting ya gitu. Jadi kita walaupun menyampaikan yang haram, tapi untuk menyampaikannya perlu penyiapan jiwa supaya yang dilarang itu nanti dia jiwanya siap untuk menerima larangan. Dikondisikan untuk jiwanya siap menerima. Di sini cara menyiapkannya adalah innal aqla yaqtadi alla yumarisa syai'an ismuhu akbaru min naf'i. Ismuhu akbaru min naf'i. Akbaru kenapa marfu? Pak. Ini kan. Innal aqla yaqtadi alla yumarisa syai'an ismuhu akbaru min naf'i. Akbaru kenapa marfu akbaru? Non? Iya, kedudukannya. Terus sampingnya? Takoki do orang gagas tapi baru takoki kok gitu. Jadi memang kudu ditelangke takoki biar perhatian gitu. Antum. Khobar. Apa? Khobar apa? Khobar ina ya jauh sekali. Khobar ina. Kalau antum jawabnya apa?
Iya, khobar dari ismu. Akbaru khobar dari ismu. Ismuhu mubtada, akbaru khobar. Ya kan? Loh, ismuhu kok bisa mubtada wong ning kono lho. Katanya mubtada itu isim rafa di awal kalimat. Itu di situ masih bisa mubtada gimana? Ya antum yang jawab ya. Hah? Iya, karena itu di awal jumlah naktiyah, ya kan? Di awal jumlah sughra, jumlah kecil, ya kan? Jumlah kecil. Itu memang kalau dari jumlah besar dia di belakang, tapi itu jumlah kecil dia di depan, karena dia adalah mubtada khobar menaati syai'an, itu kan syai'an, terus ismuhu akbaru, ismuhu mubtada, itu toh, ya gitu. Ya, jadi memang ini kecil, perlu ditanyakan gitu kan, perlu di teleskop ya, ada di mikroskop kan gitu kan, ditanyakan kan gitu. Ya. Biar perhatian kan gitu. Itu namanya tahziah, karena mendidik akal. Apa akal itu? Ya, akal itu tentu mengajarkan agar kita tidak terlatih, agar kita tidak terbiasa terhadap sesuatu kalau dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu namanya bukan akal. Kalau terbiasa melaksanakan sesuatu yang dosanya lebih besar daripada manfaatnya, namanya bukan akal, tapi nafsu namanya, ya kan? Namanya nafsu. Kalau akal pasti memperhatikan akibat dan maslahat, bagaimana akibatnya nanti itu tidak besar tanggung jawabnya, kan gitu. Gak boleh mengejar manfaat yang sedikit tapi tanggung jawabnya besar, dosanya besar. Itu berarti karena nafsu itu, nafsu kepada itu manfaat yang ada, kan gitu. Tapi nggak mikir maslahat yang harus dicari, kan gitu, kan gitu. Nah, itu kan akal demikian. Ya, wa rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama ya, tapi belum selesai, itu memang cukup panjang ya. Kita lanjutkan di waktu yang akan datang insyaallah ya. Masih masuk enggak kayaknya? Udah ujian tau? Ya. Ya udah. Kita kan nggak tahu besok materinya apa, kan nggak tahu. Kita nggak tahu kemis itu besok itu usul tafsir apa? Tafsir aja. Kan nggak tahu, kan nanti tergantung mas'ulnya, nanti tanya mas'ulnya kan gitu. Ya kan gitu. Nanti apa kata mas'ul, ya kalau mas'ulnya nanti bilang usul tafsir dia masuk lagi sekali, ya kan gitu. Kalau nanti itu kita ikuti nanti arahan dari mas'ul ya gitu ya. Kalau qadarullah ini terakhir, berarti ujiannya apa? Ke sini ya, udah gitu. Jadi sampai sini mulai dari ya jangan itu namanya kita tidak murojaah, itu namanya itu nggak sabeki, itu hanya sabak itu kan ada sabak, ada sabeki, ada manzil. Kalau berarti itu hanya sabak tok namanya, kan harus ada sabeki juga kan, itu kan ada sabeki lah, sampai sabeki itu. Yaudah, tengah-tengah dari Al-Quran ya. Al-Quran Karim. Hah? Nah, dari mana aku ngikuti kamu dari mana gitu? Apa KBW enak KBW ya? Hah? Al-Quran Karim. Dari Muqaddimah ya? Dari Al-Quran Karim. Ya udahlah. Itu enak dari itu. Enak dari semua kok ya. Dari Al-Quran.
Ya wis ya, nggak apa-apa wis. Nggak apa-apa. Tapi karena antum meminta nanti ada konsekuensinya loh. Ya kan? Ya gitu. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.